Selamat siang, Bu. Siang, Danang. Kok tumben Danang menghubungi Ibu lewat video call? Ada apa? Gini, Bu, maaf sebelumnya mengganggu waktunya, Bu. Jadi saya ini ingin menceritakan sesuatu kepada Ibu, Bu. Oh, boleh. Silakan saja, Nang. Jadi gini, Bu, saya tuh akhir-akhir ini kurang percaya diri, Bu. Kan dulu saya suka bermain musik, Bu, tetapi ada suatu hal yang membuat rasa percaya diri saya tuh berkurang, Bu, untuk bermain musik, Bu. Jadi gitu, Bu. Oh, begitu. Jadi Danang ingin melakukan konseling karena masalah Iya, ini. Bu, saya ingin minta bantuan Ibu supaya agar bisa menyelesaikan masalah ini, Bu. Oh, bisa-bisa. Tapi untuk waktunya nanti Ibu hubungin Danang kembali ya. Nanti kita atur Oh, lagi untuk proses konselingnya. oh. Gimana, Danang? Keberatan? Kalau begitu ya nggak apa-apa, Bu. Nanti Ibu hubungi lagi, Bu. Nggak apa-apa. Nanti Oke. saya tunggu infonya aja, Bu. Baik, kalau Hmm. gitu. Nanti Ibu segera hubungi Danang ya kalau udah ada waktunya yang pasti. Iya, Bu. Terima Ya, kasih, Bu. sama-sama. Halo Ibu. Iya, halo Iran. Ada apa nih? Kok tumben video call Ibu? Iya Ibu, Iren mau konsul sama Ibu boleh? Boleh. Tentang apa, Iren? Gini Ibu, saya tuh merasa kurang percaya diri ya Ibu sama postur badan saya. Loh, kok gitu? Kenapa? Iya Bu, saya jadi suka dijoin sama teman-teman gitu Bu, dikucil sama teman-teman. Jadi saya tuh ngerasa nggak pede gitu loh Bu sama badan saya sendiri gitu. Gimana Bu? Ibu bisa nggak kalau Begitu. konsul sekarang? Kalau sekarang Ibu belum ada waktu yang pas. Nanti kalau semisal ini Ibu bikin jadwalnya aja ya, Iren. Nanti setelah jadwalnya udah Ibu temuin, nanti Ibu kasih tahu Iren, Ibu kabarin Iren lagi. Nanti kita diskusi lagi lebih jauh soal ini. Gimana, Iren? Ya nggak apa-apa deh Bu, nggak apa-apa. Nanti Ibu hubungin Iran lagi aja ya Bu, kalau misalkan Ibu Ya, sudah mendapatkan waktu yang tepat. ya, siap. Ya, Nanti, makasih banyak ya Ibu. ya, enggak. Selamat siang, Bu. Iya siang, Mia. Kok tumben nih, Mia, menghubungi Ibu lewat video call? Ada apa? Iya, Bu, saya pengen curhat. Oh iya, soal apa, Mia? Itu, Bu, soal masalah saya di sekolah. Jadi saya tuh Nah, sering diejek sama teman-teman. karena Saya juga nggak tahu, Bu, katanya saya kampungan. Terus saya juga nggak fashionable. Terus saya juga sering diejek karena saya anak beasiswa, Bu. Kan oh begitu. jadi ya, hal tersebut kan jadi membuat saya tidak percaya diri, Bu. Oh gitu. Jadi ini ya alasannya menghubungi Ibu. Iya, Bu. Mia mau konseling. Iya. Ya, Tapi biar saya ya masalah saya bisa selesai lah Bu. Saya juga nggak mau bermasalah seperti ini. oke Mia, nanti untuk waktu konseling Ibu nanti hubungi Mia lagi ya, soalnya waktunya belum ada yang tepat sekarang ini. Tapi setidaknya Ibu sudah tahu garis besarnya dulu permasalahannya Mia. Gimana Mia? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok Bu. Oke, berarti kalau gitu nanti Ibu hubungi Mia lagi ya untuk kapan kita bisa mulai konselingnya. Iya Bu. Oke? Saya Ya. tunggu ya Bu. Iya, ya Terima Mia. kasih. Sama-sama. Selamat siang, Bu. Siang Sinta, ada apa nih? Kok tumben menghubungi Ibu via video call? Ya, Bu. Saya di sini tuh sebenarnya pengen konseling sama Ibu. Ibu kira-kira ada waktu nggak? Kalau waktu,
nanti Ibu atur dulu ya Sinta. Cuma Ibu mau tanya, kamu ada masalah apa? Kok kayaknya sedih begitu? Iya Bu, jadi tuh ini tuh masalah di sekolah. Kan ini tahu kan, saya kan barusan terpilih jadi ketua OSIS. Kurang lebih selama 2 bulan saya udah menjalankan sebagai ketua OSIS. Tapi tuh saya tuh rasanya malah kayak nggak percaya diri gitu loh Bu. Gitu. Terus Oh, gitu. iya teman-teman bilang kalau misalnya saya tuh nggak pantas jadi ketua OSIS karena pertama saya tuh cewek, terus mereka berpikir bahwa pemimpin cewek tuh nggak tegas. Terus saya juga punya penyakit asma Bu, jadi mereka kayak meragukan apa itu namanya eh meragukan apa ya kemampuan saya gitu Bu. Oh, gitu. Oke, nggak apa-apa. Nanti untuk konseling masalah Sinta ini, kita cari waktu lagi ya Sinta. Nanti kalau Ibu sudah ada waktunya, nanti Ibu menghubungi Sinta lagi. Nanti kita bisa mulai proses konselingnya. Gimana Sinta? Oh Bisa? ya, oh ya udah nggak apa-apa Bu. Nanti saya tunggu kabar dari Ibu aja ya Bu. Ya, nanti Ibu akan hubungi Sinta lagi untuk kapan kita bisa mulai proses konselingnya. Oke Bu, makasih Bu. Ya. Halo, selamat siang teman-teman. Selamat siang, Bu. Halo, selamat siang Ibu. Oke, sebelumnya Ibu minta maaf karena mengumpulkan kalian dalam bentuk kelompok kecil ini untuk proses konseling. Karena Ibu lihat dari cerita, Ibu dengar dari cerita teman-teman kemarin, waktu menghubungi Ibu tuh sebenarnya permasalahan kalian itu hampir sama. Makanya Ibu pikir langkah lebih baiknya untuk kita semua kalau Ibu lakukan secara berkelompok saja. Siapa tahu dari kelompok ini nanti teman-teman bisa saling memberikan saran atau masukan. Ibu juga akan membantu kalian juga. Teman-teman juga bisa membantu kalian juga dalam penyelesaian masalah kalian kayak gitu. Gak apa ya teman-teman? Oh, apa, Bu? Nah, Enggak. Apa, Bu? oke, kalau gitu sebelum kita mulai perkenalan, Ibu ingin memberitahukan terlebih dahulu ada beberapa kesepakatan selama proses konseling ini. Yang pertama nanti teman-teman kalau ingin mau berbicara atau menyatakan pendapat atau apa terlebih dahulu ya sebelum berbicara. Lalu berikutnya saat ada salah satu dari teman-teman berbicara, mohon untuk tidak memotong atau menyela pembicaraan teman-teman yang lain. Itu Bisa, bisa? Bu. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditambahkan peraturannya? Saya Bu, Oh, iya Mia, gimana? kalau bisa pembicaraan di dalam kelompok ini hanya kita saja yang tahu, orang lain tidak usah tahu. Itu. Oh, iya, baik. Teman-teman keberatan tidak? Bu. Enggak, Bu. Setuju Oke, kok, Bu. nanti berarti untuk kerahasiaan ini hanya diketahui oleh kelompok ini saja ya. Bu. Ya, Bu. Baik. Kalau kayak gitu, sekarang boleh kalian kan ini belum saling tahu dari mananya atau dari kelas mana. Nah, kan mulai perkenalan diri terlebih dahulu, bisa memperkenalkan diri mulai dari nama, kelas, atau hobi, atau tempat tinggalnya ada di mana gitu. Oke? Bisa dimulai dari siapa yang mau mulai duluan atau Ibu tunjuk? Saya deh Bu. Oke, Sinta. Yuk, Sinta, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, Bu, nama saya Sinta Novi, saya kelas 11 IPA 2. Terus hobi saya itu berenang. Alamat rumah saya di Jalan Gedong Kuning
nomor 3 Yogyakarta, Bu. Oh ya, oke. Selanjutnya siapa? Ayo yang mau perkenalan. Iren kah? Atau Danang? Atau Mia? Salah satu boleh. Saya deh, Bu. Oh ya, silahkan Iren. Oke, halo teman-teman. Oh, Nama saya Iren. Saya dari kelas 12 IPA 2. Hobi saya dandan-dandanan. Terus saya tinggalnya di Jalan Painan, Yogyakarta. Oke, Danang atau Mia mau mulai perkenalkan diri? Saya, Bu, Oh, baik Danang, silahkan. perkenalkan, nama saya Danang. Saya hobi bermain musik. Alamat saya di Jalan Swadaya, Condong Catur, Yogyakarta. Sudah, Bu. terakhir saya ya, Bu. Iya, terakhir Mia. Halo semuanya, nama saya Mia. Saya berasal dari kelas 10 IPA 1. Lalu hobi saya membaca buku. Saya tinggal di Jalan Cantel, Yogyakarta. Oke, ya terima kasih teman-teman untuk perkenalannya. Eh, baik, kita bisa mulai sekarang. Ibu pengen dengar lebih jauh permasalahan kalian apa. Kira-kira teman-teman ada yang mau sharing permasalahannya? Ya, malu-malu. Ya udah kalau gitu Ibu minta Danang dulu ya untuk mulai sharing permasalahannya apa. Baik, Bu. Jadi kan gini, Bu. Gini, Bu. Saya kan hobi bermain musik, Bu. Jadi saya tuh ada masalah pada kepercayaan diri saya, Bu. Awalnya kan saya ini hobi bermain musik, terus saya udah ikut konser, lomba-lomba gitu, Bu. Lomba musik lah, Bu, gitu, konser-konser. Terus selama di SMA ini, saya tuh sering dipercaya gitu, Bu. Jadi, pengisi acara lah pada setiap pentas-pentas. Di acara sekolah, misalnya ada ulang tahun sekolah, misalnya ada hari pahlawan, atau hari apa, gitu kan saya selalu dipercaya gitu, Bu. Jadi jadi pengisi acaranya lama-lama saya ngisi acara itu kayaknya saya itu kayak ngerasa udah males lah bermain musik sekarang, Bu, karena saya melihat teman-teman saya tuh kayaknya tidak suka gitu, Bu, saya bermain musik itu, Bu. Jadi kayaknya teman-teman tuh menjauhkan saya gitu, Bu, kayak ngomongin saya di belakang terus menghujat saya, Bu, apalah Dana ini selalu menjadi anak emaskan terus ngisi-ngisi pentas terus gak ada apa yang lain gitu. Jadi saya tuh jadi yang bermain musik Bu, gara-gara itu, Bu. Jadi begitu, Bu, maksud saya, Bu. Oke, baik. Ya, kalau gitu, terima kasih Danang untuk ceritanya. Sama-sama, Bu. Bisa lanjut yang lain? Siapa? Cinta atau Saya deh, Bu. Mia atau Ian? Saya bingung, Bu, mau mulai dari mana. Soalnya saya ngerasanya tuh memang gimana ya, Bu. Saya rasa tuh minder banget gitu loh, Bu. Ya, nge-mall, suka kita tuh karena kami punya hobi yang sama, jadi kan karena aku suka dandan-dandanan makeup gitu loh, Bu. Nah, jadi tuh kami tuh sering banget pergi ke salon bareng gitu loh, Bu. Terus suka coba-coba outfit di mall-mall gitu. Nah, jadi ceritanya tuh
oh beberapa hari ini saya tuh selalu mendengarkan mereka tuh suka nyinyirin saya gitu loh Bu, suka ngomong-ngomongin saya. Jadi tuh bikin saya tuh jadi insecure sama diri sendiri gitu loh. Jadi kayak body saya tuh nggak menarik, terus apa namanya buat saya nggak pede lah pokoknya tuh kayak gitulah Bu. Itu saya bingung banget Bu gimana saya bisa berteman sama mereka lagi gitu maksudnya. Oh, berarti Ibu bisa katakan Iren karena berpostur seperti itu jadi kayak kurang pede untuk bergaul lagi sama teman-temannya ya. Mereka suka ngomongin saya gendut. Itu sekarang saya kalau lihat nasi gitu Bu, kayak mual gitu loh Bu, bawaannya tuh kayak pengen mau muntah gitu. Pokoknya saya nggak enak aja lihat nasi, lihat makanan tuh nggak enak aja gitu. Soalnya saya tiba-tiba langsung keinget gitu loh Bu sama omongan mereka yang ngomongin saya gendut, ngomongin saya nggak enak dipandang, kayak gitu-gitu Bu. Oke, kalau gitu Ibu ngerti permasalahannya Iren. Oke, bisa dilanjut. Berikutnya mungkin Sinta atau Mia yang mau mulai duluan. Jadi gini Bu, sebenarnya permasalahan ini sih bermula waktu saya mulai sekolah di sini. Awalnya biasa aja, nggak ada apa-apa. Tapi semakin lama tuh gimana ya? Karena saya juga masuk ke sini mendapatkan beasiswa, terus teman-teman saya yang lain itu gimana ya? Saya ngerasa mereka tuh kayak nggak suka gitu loh Bu sama saya. Terus mereka tuh sering bilang kalau saya itu kampungan lah, terus saya nggak trendy lah. Nah, saya kira hal ini tuh terjadi di kelas saja Bu. Ternyata di saat saya mau ke toilet, saya mau ke kantin, terus pokoknya kalau setiap saya di sekolah deh Bu, saya ketemu teman-teman saya tuh, mereka tuh pasti selalu mengolok-olok saya gitu loh Bu, padahal saya merasa saya biasa aja ke mereka gitu loh Bu. Jadi kan saya merasa nggak nyaman Bu di sekolah. Dan hal tersebut membuat saya tuh jadi kayak malas gitu loh Bu buat ketemu teman-teman saya. Dan saya memutuskan untuk itu Bu. Terkadang bolos. Bilangnya ke orang tua masuk, tapi saya bolos, nggak masuk sekolah. Karena saya nggak nyaman. Jadi kegiatan yang gimana ya Bu? Saya kalau posisinya kalau saya mau melakukan kegiatan apapun di sekolah, itu jadi kayak nggak nyaman. Karena mereka tuh apa-apa ngolok-ngolok saya, apa-apa ngolok-ngolok saya. Padahal saya tuh nggak ada sekalipun musik mereka gitu loh. Terus kalau ketemu mereka di jalan juga saya ngumpet Bu. Biar ya males lah saya dengar ocehan mereka Bu tentang diri saya gitu. Oke, terima kasih Mia atas sharingnya. Oke, terakhir nih tinggal Sinta nih. Ayo Sinta, silakan ceritakan masalahmu kenapa. Dimulai. Oke, ya Bu, saya tuh melihat kok kayak apa permasalahannya teman-teman tuh sama kayak permasalahan saya juga gitu loh Bu. Kan teman-teman sama Ibu juga tahu kan kalau misalnya selama kurang lebih 2 bulan ini saya kan menjabat jadi ketua OSIS. Nah, awal saya pingin jadi ketua OSIS itu sebenarnya dari dalam diri saya, karena kan saya merasa kayak saya itu bisa gitu loh Bu. Terus akhirnya tuh saya kepilih nih jadi ketua OSIS. Namun akhir-akhir ini gue tuh hilang gitu loh Bu, dikarenakan banyak teman-teman tuh yang kayak meragukan saya gitu Bu. Mereka tuh bilang kayak, ih kamu tuh nggak cocok jadi ketua OSIS. Orang ketua OSIS tuh yang pas tuh cowok. Kalau kalau misalnya ketua OSIS perempuan itu tuh
kurang tegas gitu, terus nggak saya itu berkompeten gitu Bu. Terus kan saya kan juga punya penyakit asma ya Bu. Nah, emang saya tuh kalau kelelahan itu pasti asma saya kambuh, jadi saya suka sesak nafas gitu. Nah maka dari itu saya menjadi ketua OSIS karena penyakit saya ini Bu. Mereka tuh selalu ngomong di belakang saya tuh kayak gini, apa itu namanya? Ini kayaknya nggak bakal berhasil nih proker kamu, soalnya kamu kan juga apa tuh suka kecapean. Kalau misalnya kecapean kamu, mereka selalu bilang kayak gitu sama saya. Nah maka dari itu saya merasa kayak kenapa ya kok percayaan diri saya ini jadi kayak nggak seperti dulu lagi Bu. Oh, dengan seperti ini saya tuh jadi kayak mengurung diri gitu loh Bu. Bukan mengurung sih, jadi kayak menutup diri gitu sama orang lain, sama teman-teman. Terus kadang kalau saya jalan ke kantin atau kemana tuh kayak teman-teman tuh selalu ngomongin saya gitu Bu. Saya juga terkadang tuh sering apa ya Bu, kayak mau mengerjakan proker gitu tuh kayak kayak merasa kayak gimana ya, kayak males gitu karena ya gimana kayak saya juga kayak merasa nggak diberi kepercayaan gitu sama teman-teman gitu Bu. Terus kayak saya juga biasanya tuh kayak ngerjain proker tuh sendirian, lebih kayak seneng sendiri gitu Bu sekarang dibandingkan dulu gitu Bu. Oke, Ibu paham. Berarti bisa Ibu katakan permasalahan kalian itu eh, hilangnya rasa percaya diri ya. Iya, Ya, Bu. Bu. Oke. Ibu mau tanya deh satu hal. Sebenarnya apa sih yang kalian pengenin sekarang ini gitu? Kalau aku pribadi sih pengen itu, Bu. Ya lebih percaya diri, Bu. Terus kayak gak mau menghiraukan apa ya omongan-omongan mereka. Karena jujur itu gak nyaman banget buat saya. Terus saya jadi sering bohong gitu loh jadi ibu sama orang tua saya. Oke, itu bagus Mia. Berarti Mia udah tahu nih sebenarnya apa sih yang aku pengen sekarang ini ya. Itu udah langkah yang bagus. Coba yang lain mungkin bisa sharing kepengen apa sih sekarang-sekarang ini. Saya Bu. Saya deh, Bu. Udah Sinta dulu Oh, aja deh, Bu. oke. Sebenarnya Sinta dulu deh, Sinta. saya tuh ya keinginannya ya karena saya menjabat jadi ketua OSIS, ya saya tuh pengennya mendapat kepercayaan dari teman-teman gitu loh Bu. Terus saya juga bisa kayak apa melaksanakan tugas program kerja saya itu secara berhasil biar bisa membuktikan juga gitu. Terus saya itu juga ingin keinginan saya itu memberitahu teman-teman gitu loh kalau misalnya walaupun saya punya penyakit asma, tapi itu saya berusaha untuk tidak mengganggu tugas saya gitu, dan saya tuh ingin juga menunjukkan bahwa saya itu bertanggung jawab gitu Bu. Ya, itu bagus Sinta. Berarti paling tidak kamu pengen kan biar kamu tuh sebenarnya juga pengen rasa percaya dirimu tuh kan terus kamu nggak sanggup gitu kan jadi ketua OSIS. Ya Bu gitu. Nah, ya itu sudah bagus kalau Sinta sudah menyadari apa yang Sinta inginkan. Itu udah langkah yang bagus kok. Sinta, tenang aja. Nanti kita bantu bareng-bareng, Ibu akan bantu, mungkin teman-teman juga bisa bantu Sinta. Nanti kita selesaikan bersama-sama. Oke, berikutnya ada lagi yang mau sharing. Saya Bu. Siapa? Oke, Iren. Iya, Bu. Jadi saya tuh sebenarnya tuh merindukan teman-teman saya itu sih, Bu. Karena saya udah lama banget nggak main-main dan temenan lagi sama mereka, nggak kontak-kontak lagi sama mereka. Saya kangen aja sama sahabat-sahabat saya dulu itu, Bu. Saya pengen akrab lagi gitu, Bu, sama mereka. Ya, pengen mengakrabkan diri lagi ya, Iren ya.
Terus ada satu lagi Bu, saya pengen ini Apa? percaya diri terhadap diri saya sendiri sih Bu, lebih tepatnya. Saya pengen menerima keadaan diri saya gitu loh Bu. Ya, itu udah bagus kok Iren, nggak apa-apa. Nanti kita sama-sama ya, kita bantu, kita diskusi, kita sama-sama cari jalan keluarnya gimana untuk masing-masing permasalahan kalian. Oke, ini yang terakhir nih, laki-laki sendiri, Danang. Ya Bu, Pengennya gimana, Danang? ya Bu. Jadi kalau saya itu lebih pengen lagi bermain musik Bu, dengan sesuai dengan hati saya Bu. Karena saya selama ini bermain musik, tapi bermain musiknya itu tidak sesuai hati Bu. Jadi kadang ada rasa gimana gitu Bu ya, ada sedikit tidak ingin menghentikan lah niatan untuk bermain musik. Nah, karena Bu, karena mungkin saya sering dicibir teman saya gitu Bu, diomongin gitu Bu sama teman-teman gitu, gara-gara saya melulu terus Bu yang ngisi acara gitu. Dan kayak saya tuh jadi jadi pengen bermain musik lagi gitu Bu, dengan baik gitu Bu. Dan tidak ada orang yang mencibir saya, justru mereka yang mensupport dan membantu saya. Dan satu lagi Bu, saya ingin sekali menjadi orang yang percaya diri dalam bermain musik Bu. Itu sih Bu. Ya, oke. Ya itu bagus sih, kepengenan kalian tuh Ibu harap nanti dengan proses counseling ini kita semua bisa tilik diri masing-masing, kita bisa cari jalan keluarnya gimana untuk kedepannya ya, anak-anak. Nah, itu Iya loh Bu, si Danang itu dulu dia ini loh Bu, bintang starnya di sekolah tahu. Oh enggak. Tapi sekarang Danang udah lama nggak pernah tampil lagi di event-event. tuh, Ya, Danang. enggak. Temanmu Ya, Bu. ada yang kangen tuh, kamu main musik lagi. Iya, iya Mbak. Iya jago tahu Bu, Danang itu. Iya sih, Ibu dengar dari guru-guru juga Danang tuh dulu sering banget ini ngisi event. Ya Bu. Tapi Ya, dan teman-temanku juga banyak lo yang fans sama dan soalnya ya, ya, mungkin ya begitulah Iya, Bu. nanti kita Kayaknya Sinta keluar lagi ya Bu. iya. ya jaringannya deh Bu, Sinta jelek, Kak Sinta jelek. Oh, Diundang iya. lagi aja Bu. Mungkin ditunggu. Mau ditunggu dulu? Ya sudah, kita tunggu dulu ya Sintanya. Iya Bu, jadinya kan bisa saling dengerin gitu Bu. Ya, oke. Sementara kita berhenti dulu sambil nungguin Cinta. Teman-teman boleh kalau mau istirahat dulu sambil nungguin Cinta join lagi. Teman-teman bisa minum dulu atau kamar mandi atau ada yang lapar mungkin mau makan dulu, silakan gitu ya. Nanti kita lanjutkan lagi Iya proses Bu. konselingnya. Sebelumnya saya minta maaf dulu sama teman-teman, sama Bu Michelle. Tadi tiba-tiba saya keluar karena sinyalnya di rumah saya itu sedikit terganggu. Jadi tadi proses konselingnya agak ada masalah dan terganggu. Maaf ya Bu Michelle dan teman-teman. Ya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa Iya, Sinta. Sinta, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya ke berikutnya. Ibu mau tanya nih, kira-kira dari setiap masalah kalian nih, tindakan apa aja sih yang udah kalian lakuin? Ada yang mau sharing mungkin? Siapa dulu? Saya deh Bu. Oke, Iren. Silakan Iren.
tindakan yang saya lakukan sebelum-sebelumnya itu, Bu, saya pertama-tama sih ngejauhin teman-teman saya, Bu, yang udah ngucilin saya, yang mereka bilang saya gendut, bilang saya nggak menarik. Terus selanjutnya tuh saya jadi enggan, Bu, untuk makan, untuk ngemil. Padahal dulu tuh saya suka banget, Bu, untuk ngemil atau eksplor-eksplor makanan-makanan gitu. Tapi ketika saya sekarang lihat nasi gitu tuh, Bu, saya udah kayak mual. Rasanya tuh udah nggak pengen makan aja gitu, Bu. Itu sih, Bu, yang saya lakuin. Oke, nggak apa Iren. Yang lain mungkin ada yang mau sharing? Siapa? Oh, oke. Silakan Nia. Bu, tadi ya mungkin Ibu sendiri juga tahu kalau saya tuh sekarang jadi jarang masuk dari wali kelas saya. Terus jadinya karena itulah saya jadi menarik diri gitu dari teman-teman saya, Bu. Khususnya saya juga kalau ketemu mereka di jalan tuh kayak saya jadi kayak ngumpet gitu loh, Bu. Jadi takut ketemu mereka, takut dengar ocehan mereka gitu, Bu. Dan jujur itu juga gimana ya? Ya saya jadi jarang ngerjain PR juga. Itulah, Bu. Ya, oke. Terima kasih Nia untuk sharingnya. Oke nih, tinggal 2 lagi. Danang atau Sinta nih yang mau mulai duluan. Oke, Danang. Danang itu masih di mute. Oh ya, maaf, sorry. Jadi saya itu tindakan saya itu lebih ke Bu, menarik diri dari bermain musik, Bu. Karena saya tuh takut gitu, Bu. Kalau misalnya saya bermain musik lagi, ada orang lagi yang mengatai saya gitu, Bu, yang mengomongkan saya di belakang. Jadi saya tuh kayak berhenti bermain musik, tapi sebenarnya tuh saya tuh pengen sekali main musik lagi, Bu. Namun karena adanya itu, jadi saya kayak ada rasa main musik itu yang sudah lain gitu, Bu. Nggak kayak biasanya gitu, Bu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Danang sharingnya. Terakhir nih, tinggal Sinta. Yuk Sinta, sharing. Iya, Bu. Jadi hal yang saya lakuin tuh, ya tahu kan Bu, apa itu namanya? Saya sekarang menjadi ketua OSIS. Jadi saya tuh sering ini Bu, apa tuh namanya? Menghindar juga dari teman-teman saya. Terus karena tuh sebenarnya tuh saya tuh ya menghindar tuh karena kayak takut gitu loh Bu, dapat omongan lagi. Saya lebih mending ya udahlah saya pergi aja dari lingkungan tersebut gitu, karena kayak malah bikin saya sakit hati gitu Bu. Terus saya juga kalau misalnya ngajain proker gitu, saya tuh juga lebih kayak pilih ngerjain sendiri gitu loh Bu, kayak lebih kayak fokus sama di dengan pekerjaan saya sendiri gitu. Terus ya pokoknya saya tuh pokoknya uh, relasi saya sama teman-teman tuh kayak saya tuh ngelakuin kayak menjauh gitu lah Bu dari teman-teman biar kayak nggak diomongin gitu. Ya, oke. Terima kasih Sinta dan teman-teman yang lain untuk sharingnya tentang tindakan apa aja sih yang udah kalian lakuin saat dalam masalah itu. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, kira-kira nih menurut kalian setelah kalian ungkapin tindakan-tindakan kalian tersebut, apakah tindakan kalian tersebut itu membawa kalian ke tujuan kalian masing-masing, keinginan kalian masing-masing? Gitu. Menurut teman-teman gimana? Enggak sih kayaknya. Enggak sih. Bu, kayaknya. Kalau Ya. saya sih enggak, Bu. Membuat saya lebih tertekan. Oke. Iren mungkin gimana pendapatnya? Ya Bu, kalau saya pikir sih
Kayaknya enggak deh, Bu. Saya nggak akan bisa mencapai keinginan saya tadi yang mau kumpul dengan teman-teman saya kalau saya terus-terus berperilaku seperti itu gitu loh, Bu. Bahkan itu malah menyiksa diri saya sendiri. Sekarang aja saya udah kena penyakit mah kronis gara-gara saya nggak pernah mau makan. Dan malah itu menjadikan saya tuh suatu penyakit di diri saya gitu loh, Bu, karena kebiasaan saya yang tidak mau makan nasi, malah membuat kesehatan saya semakin memburuk. Nah, ketika kesehatan saya semakin memburuk, ya keinginan saya tuh nggak akan bisa tercapai, saya nggak akan bisa ketemu sama teman-teman saya lagi, saya nggak akan bisa main-main sama teman-teman saya lagi, itu, Bu. Terima kasih teman-teman. Berarti bisa Ibu katakan bahwa kalian sebenarnya juga tahu ya tindakan kalian selama ini juga nggak bisa membawa kalian untuk mencapai tujuan kalian. Ibu lanjut ya. Tapi Bu, Ya. bentar, Bu. Ya, Mia. Oh, bukan, ini Iren nih, Bu. Iya, Iren. Maaf. Iya, tapi Bu, mungkin alangkah baiknya gitu, Bu, jikalau teman-teman yang lain juga bisa merefleksikan gitu loh, Bu, mengapa mereka nggak mengerti, merasa bahwa hal yang mereka lakukan itu salah gitu loh, Bu. Jadi kan biar fair gitu loh, Bu, nggak cuma saya aja gitu, Bu. Oh iya, maaf. Baik, oke, yang lain coba. Tadi Iren udah coba untuk refleksi, yang lain gimana? Menurut kalian kenapa sih hal itu? Ya, oke, Mia. Setelah saya mendengar refleksi dari Kak Iren, aku jadi sadar sih, Bu, sebenarnya apa yang aku lakukan itu nggak baik. Khususnya juga merugikan sekolahku gitu loh. Karena aku melakukan tindakan kayak tadi membolos, terus sering nggak ngerjain PR, itu jadi gimana ya, nilai-nilaiku tuh jadi jeblok semua. Padahal kan posisinya di sini aku mendapatkan beasiswa gitu loh. Andaikan sikap itu berlarut-larut aku lakukan, pasti kan beasiswa yang diberikan sekolah kan pasti akan dicabut, Bu. Terus kedua, saya jadi nggak punya temen. Ketiga, saya jadi sering bohongin orang tua saya. Jadi sebenarnya sikap yang saya lakukan itu sangat-sangat merugikan saya banget sih, secara keseluruhan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Benar-benar ya mengganggu lah. Oke, baik Mia, terima kasih. Berarti Mia udah tahu ya apa kerugiannya ya kalau tetap ngelakuin tindakan itu. Oke, Sinta atau Danang bisa direfleksikan mungkin. Oke, Sinta. Oke, Bu, saya sebenarnya tuh ya, Bu, saya juga merasa kalau apa yang saya lakukan itu ternyata tuh malah kayak apa ya, berdampak nggak baik juga sih untuk diri saya. Kayak kemarin-kemarin yang saya lakuin tuh seperti kayak saya tuh malah mengurung diri gitu, kayak saya nggak mau ketemu orang-orang. Nah, kok menurut saya tuh malah bakal kayak orang-orang tuh melihat saya nggak berkompeten gitu loh, Bu, sebagai ketua OSIS. Nah, saya juga kalau hal yang saya lakuin itu malah kayak membuat teman-teman juga kayak malah ragu gitu sama saya gitu. Terus apa itu namanya, yang tentang kan saya kan juga kayak mempunyai asma gitu ya, Bu, ya. Nah, kalau kan karena saya punya asma, pasti kan hal-hal yang berat, pekerjaan berat itu kan pasti akan mengganggu saya. Nah, kalau apa itu namanya, ya seharusnya tuh emang kayak saya tuh membuktikan gitu sama teman-teman bahwa walaupun saya punya penyakit asma, tapi tuh saya bisa jadi kayak punya tanggung jawab gitu loh, Bu, tetap profesional juga. Terus apa itu namanya,
dengan kalau kayak saya mengurung diri itu saya nggak bisa juga membuktikan teman-teman bahwa kalau walaupun saya cewek tuh saya apa itu namanya bisa menjadi ketua OSIS yang apa itu namanya bisa tugas juga gitu Bu buat saya. Ya, baik. Terima kasih Sinta atas refleksinya. Berarti sejauh ini Sinta juga udah tahu ya, nyata itu nggak baik juga dilakukan. Oke, terakhir Danang, gimana kalau Danang? Kalau saya Bu, saya melihatnya ini sebagai suatu hal yang negatif bagi saya Bu, dampak ini karena kan saya tuh kan gara-gara seperti ini saya tidak dapat lagi bermain musik Bu, sesuai dengan diri saya dan hati saya. Jadi makanya saya tuh selalu menahan terus gitu Bu bermain musiknya gitu, takut diomongin orang. Makanya dari situ saya sudah mengerti Bu bahwa saya harus menghilangkan semua itu Bu, agar saya bisa kembali lagi Bu bermain musik dengan sepenuh hati saya dan terus dengan kepercayaan diri saya Bu. Ya, oke. Terima kasih Danang dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Nah, Ibu juga lihat kalian sudah semakin tahu nih bahwa tindakan kalian tuh sebenarnya belum bisa menuntun kalian untuk mencapai tujuan. Nah, sekarang setelah dengerin hasil sharing teman-teman tadi, kira-kira mungkin teman-teman ada yang pengen saling memberi masukan atau apa, nanti Ibu juga akan memberi masukan juga sebaiknya seperti apa gitu. Ada yang pengen beri masukan satu sama lain atau menguatkan kayak gitu. Gimana? Atau iya, oke. Saya dulu mungkin saya pengen ngasih tahu aja sih sama Danang sih Bu. Kan sayang ya dia punya talenta bagus banget. Padahal dulu dia tuh bintang banget di sekolah karena ketidakpercayaan diri dia dan saya juga baru tahu gitu Bu permasalahannya kenapa dia vakum dari beberapa event-event yang bahkan menurut saya besar gitu. Alasan dia vakum dari itu tuh bener-bener nggak nggak menguntungkan gitu loh buat kamu. Sedangkan kamu sendiri aja tuh punya bakat yang luar biasa. Jadi tuh lebih baik kamu mengeksplor lagi diri kamu. Kamu harus lebih percaya diri lagi gitu loh. Soalnya sayang banget talenta kamu tuh bagus banget tahu cara kamu main alat musik. Coba deh kamu ini coba-coba lagi ke event-event kecil-kecil gitu loh, Nang. Ya, makasih Mbak Iren. Yuk, yang lain mungkin ada yang pengen saling memberi masukan. Siapa dulu nih? Minta atau Mia nih? Mas Minta dulu aja. Oh, Minta. Ya, gimana Kak? Saya Minta. mau kayak memberi saran juga ke Mia sih Bu. Kan emang apa itu namanya banyak juga sih yang ngomongin Mia gitu. Kalau Mia tuh sebenarnya tuh siswa yang pintar gitu loh Bu. Dia tuh apa itu namanya ya walaupun banyak orang yang mengatakan teman-teman terkhususnya saya pun juga mendengar teman-teman saya juga banyak yang bilang bahwa apa tuh Mia beasiswa itu kan menurut saya mah kalau pendidikan mah yang penting kan juga apa ya Bu otaknya gitu loh Bu. Maksudnya kalau misalnya mau dari beasiswa, mau dari yang jalur biasa, itu menurut saya itu kayak biasa aja gitu. Apa itu namanya, itu juga saya mau kasih saran juga ke Mia, kayak nggak usah dipikirin gitu nggak sih, maksudnya kayak omongan dari teman-temanmu gitu. Lagian kan di sini kan niatnya juga baik gitu loh, buat kayak belajar gitu. Kalau misalnya kayak kamu malah bolos gitu, malah kayak kesannya tuh kayak kamu menyia-nyiakan gitu kesempatanmu dapat beasiswa gitu. Seharusnya mungkin kamu kayak lebih yang tadi kamu bilang gitu tadi kayak nunjukin gitu loh kepada teman-teman walaupun aku beasiswa tapi tuh aku tuh bisa apa itu namanya benar-benar kayak menjadi siswa yang berprestasi gitu kan menurutku juga aku juga kayak
dengar-dengar juga dari teman-teman tuh kayak Mia tuh sebenarnya juga sering membantu gitu loh teman-teman yang kesusahan, ya kan Mi? Tapi mungkin kamu kurang percaya diri gitu. Nah, alangkah baiknya coba kamu kayak kayak merasa bodo amat aja. Yang penting kan apa yang kamu lakuin itu tidak bersifat negatif kayak gitu. Iya, Kak. Makasih ya, Kak, masukannya. Aku juga mau ini ngasih masukan untuk kakak-kakak yang ada di sini. Jujur, kakak-kakak yang ada di sini tuh semua panutan aku banget. Kak Danang di main musiknya, terus Kak Iren pinter dandannya, terus Kak Sinta di prestasinya untuk jadi ketua OSIS. Bagiku kalian juga seharusnya harus lebih percaya diri lagi dengan talenta yang kalian miliki karena talenta itu tuh gimana ya, ya bagus banget deh kalian bisa sampai di posisi sekarang kayak gini dan siapa sih yang nggak kenal kakak-kakak semua dari segi talenta yang masing-masing dari Kasinta. Banyak loh teman-teman aku tuh yang fans sama Kasinta karena Kasinta cantik, terus Kasinta juga pintar, apalagi debatnya Kasinta pintar. Mereka tuh banyak banget yang kagum, apalagi teman-teman cowokku yang di kelas. Terus Kak Irin juga banyak banget loh Kak, meskipun tadi katanya Kak Iren, teman-teman Kak Iren bilang kalau sering mengejek Kak Iren tentang badannya Kak Iren, tapi menurutku gimana ya Kak, itu semua tuh tertutupi sama talenta Kak Iren yang bisa ngedandanin orang dan bisa buat makeup tuh yang sebagus itu. Dan teman-temanku pribadi tuh juga yang di kelas yang cewek-cewek khususnya tuh juga kagum gitu loh sama karya-karya riasannya yang Kak Iren buat, apalagi yang Kak Iren share di YouTube-nya Kak Iren sama di Instagram-nya Kak Iren dan juga Kak Danang juga uh, permainan musik khususnya di gitar itu juga keren banget dan aku juga salah satu yang fans banget sama Kak Danang. Jadi percayalah, mungkin omong-omongan mereka yang kayak gitu mungkin karena mereka iri aja sama kemampuan yang dimiliki sama kakak-kakak semua. Nah, oke. Terima kasih untuk masukannya dari Mia dan teman-teman yang lain. Ibu cuma ingin menambahkan satu untuk kalian semua masing-masing. Ibu mulai dari Mia dulu deh. Mia kan anak beasiswa. Kalau Mia kayak itu kan juga kasihan orang tua kan. Orang tua juga walaupun anak beasiswa, orang tua juga pasti berusaha lah mencari biaya tambahan lain buat menuhin kebutuhan sekolahnya Mia. Mungkin alangkah baiknya juga sama yang kayak tadi Sinta bilang, ya udahlah, kamu bodo amatin dulu omongan teman-temanmu yang lain atau mungkin orang-orang kelasmu yang lain yang ngomong kamu kampungan lah atau nggak trendy lah karena mentang-mentang kamu anak beasiswa. Penampilan itu nggak bisa dinilai dan caranya kamu bisa mempertahankan beasiswamu itu ya Mia ya. Semoga setelah ini makin semangat lagi belajarnya lagi. Iya, Bu. Ya. Kalau untuk Sinta, kamu walaupun punya sakit asma, walaupun perempuan, itu bukan berarti kamu nggak pantas jadi ketua OSIS. Ya Sinta ya. Kalau memang ada teman-teman anggota OSIS yang bisa diandalkan untuk bantu kamu, undang mereka buat kerja juga, undang mereka buat bantu. Mungkin dengan cara seperti itu melibatkan mereka juga atau melibatkan siswa-siswa lain di luar OSIS, mereka semakin tahu juga kemampuanmu. Oh, bukan masalah Sinta sebagai perempuan sama punya sakit asma terus dia nggak pantas. Tuh, mungkin dengan keadaan seperti itu, justru harusnya kamu lebih semangat lagi untuk menunjukkan potensimu. Ini loh aku tuh bisa jadi ketua OSIS. Gitu ya Sinta ya. Iya Bu, saya akan berusaha. Ya, bagus. Lalu untuk Iren. Iren, kalau mau ingin
bisa enjoy lagi sama teman-teman, terus biar nggak diejek lagi sama teman-teman karena postur tubuh. Jangan sampai nggak makan ya Iren ya. Kayak ibu lihat kalau sampai nggak makan, ini banget, sakit banget. Kamu juga jadi kena mah kronis kan. Nah, ibu sih mungkin coba saranin ganti pola makannya atau coba diet. Dietnya pun juga bertahap. Jangan yang langsung berat. Mulai misalnya dietnya ganti nasinya sama apa, sumber karbohidrat yang lain, kayak gitu. Tapi jangan tidak makan sama sekali. Cemilannya Tapi juga Bu, paling kalau kayak gitu kan jadinya lama, Bu. nggak apa-apa lama. Dinikmatin aja daripada pakai obat. Nanti malah kemana-mana lagi. Ibu sih nggak menyarankan kalau kamu pengen instan, diet, pakai obat kayak gitu, Ibu nggak sarankan ya. Kamu nggak masih SMA, masih perlu nutrisi yang lain. Kalau pakai obat kan kasihan. Nanti kemana-mana. Ya kan? Iya sih, Bu. Ya deh, Bu, saya Gimana, coba Iren? deh. Ya, bagus. Nah, untuk Danang, Ibu rasa nggak perlu kok. Cuma karena omongan teman-teman, kamu langsung ngerasa down kayak gitu. Harusnya omongan teman-teman bisa jadi acuan buat Danang. Ya, Bu. Semakin nunjukin ke teman-teman. Ini loh aku, walaupun aku tidak bermaksud untuk dianak emaskan oleh guru-guru atau anggota OSIS yang sering minta tolong aku buat ngisi event gitu loh. Tapi memang ini yang aku bisa, aku mampu kayak gitu. Iya, Jadi nggak usah dihiraukan lagi. Tetap bermusik. ya Bu. Ibu tuh sayang banget loh, kamu vakum nih Iya, lama loh, Nang. iya Bu. Itu ya. Iya Bu. Oke. Ya, terima kasih Bu. Ya. Terus kira-kira nih rencana-rencana kalian apa ke depannya? Oke, yang mau share Kalau saya Bu, bagaimana? Ya, Danang, kalau gimana? saya rencana ke depan saya ingin Bu, membuat YouTube Bu. YouTube. Jadi di YouTube itu isinya konten-konten musik semua Bu. Jadi saya ingin cover lagu gitu Bu. Kalau enggak saya buat lagu sendiri dan saya ekspor di YouTube dan Instagram saya Bu, ini terutama di media sosial Bu, agar bakat musik saya tuh selalu mengalir gitu Bu. Juga saya sebisa mungkin kalau diajak event lagi, insya saya akan menampilkan sebaik mungkin Bu. Saya sekarang udah mungkin kayak bodo amat lah sama omongan orang dan apa-apa. Yang penting saya akan tunjukkan kepada mereka bahwa saya bermain musik ini bukan untuk siapa-siapa, melainkan untuk hati saya Bu, untuk teman-teman semua, dan agar semua teman yang mendengarkan saya bermain musik itu tahu bagaimana makna musik dan Ya, musik itu dapat membawa hal positif bagi semua orang. ya. Oke, bagus itu Danang. Terima kasih sharingnya. Ayo, yang lain mungkin ada mau sharing. Plan ke depannya gimana, mau apa? Oke, Sinta, Ya, sebelum saya gimana? sharing, saya kayak merasa apa ya Bu, tadi mendengarkan rencana dari Danang tuh kayak wow banget gitu loh Bu. Aku kayak mengapresiasi rencana Danang ke depannya. Semoga apa yang direncanakan Danang itu bisa dilaksanakan ya. Nah, oke, kalau saya Bu, rencananya itu ya seperti yang Ibu bilang tadi, saya di sini ingin menjadi ketua OSIS yang bertanggung jawab dan profesional Bu. Kan apalagi saya di sini juga baru menjabat selama kurang lebih 2 bulan. Maka dari itu saya ingin berusaha membuktikan gitu sama teman-teman kalau misalnya walaupun saya cewek nih, saya tuh bisa gitu loh Bu jadi jadi ketua OSIS yang tegas. Saya juga akan
ini Bu menyusun program kerja yang benar-benar apa ya, yang akan berhasil gitu loh Bu. Saya berusaha untuk menyusun program kerja itu supaya berhasil. Terus saya juga ingin kayak merekatkan sesama anggota OSIS gitu Bu, biar kita bisa menyusun program kerja, terus bisa kayak direalisasikan ke teman-teman, bisa direalisasikan untuk warga sekolah, biar kayak apa ya, mereka tuh tahu gitu loh Bu, sebenarnya tuh walaupun saya cewek, saya tuh bisa gitu loh Bu, melakukan hal yang seperti yang dilakukan oleh seorang pria gitu loh Bu. Jadi saya tuh bisa juga melakukan apa itu namanya, hal yang baik gitu. Terus saya juga kalau misalnya nih Bu ada masalah atau ada kayak perbedaan pendapat atau ada yang kayak cekcok gitu, saya sebagai ketua OSIS juga akan berusaha tegas gitu Bu menanggapinya. Walaupun saya cewek bukan berarti gitu bukan berarti saya lemah gitu loh Bu, bukan berarti mereka memandang saya sebelah mata gitu. Jadi kayak saya ingin membuktikan ke mereka. Terus terkait dengan penyakit saya, ya walaupun ya namanya juga penyakit ya Bu, kalau misalnya asma kan emang kalau untuk sembuh itu kan nggak bisa total gitu ya Bu. Nah, ya rencana saya sih sementara ini saya ya kayak menjaga gitu Bu kesehatan saya. Bisa kalau misalnya ada kayak kegiatan OSIS atau program-program kerja yang menurut saya itu berat dan tidak sesuai dengan kapasitas saya, itu kayak saya pingin kayak itu loh Bu, apa itu namanya, mengalihkan gitu, bukan bukan mengalihkan tapi terus saya pergi, enggak, cuman kayak saya ingin kayak meminta tolong gitu Bu sama teman, biar apa itu namanya, biar saya juga nggak kecapean. Takutnya kalau misalnya saya memaksakan diri saya untuk mengerjakan semua, itu terus nanti saya kayak apa itu namanya, asma saya kambuh, takutnya malah teman-teman tuh malah pada memandang saya sebelah mata gitu Bu. Jadi saya lebih kayak menjaga gitu Bu kesehatan saya, mengerti juga kapasitas saya gitu. Nah menurut saya sih itu Bu rencana yang apa yang saya lakuin. Terus saya juga kayak nggak mau menutup diri gitu sama teman-teman. Saya juga kayak berusaha menjadi apa, ketua OSIS yang apa, yang ramah gitu loh Bu. Ya walaupun teman-teman pada ngomongin saya, ya kayak saya berusaha kayak mau tetap mendengar apa keluh kesah mereka gitu. Jadi saya tetap mau terbuka gitu Bu, jadi ketua OSIS. Nah, bagus itu Sintang. Pak, dilanjutin ya. Semoga rencananya bisa berjalan dengan baik. Yang lain mungkin Mia atau Iren? Siapa dulu? Oh, Mia. Mungkin kalau dari saya mungkin lebih kepada itu sih Bu. Ya, berusaha untuk tidak menarik diri dan menjadi dirilah dengan kemampuan yang saya miliki. Karena gimana ya? Ya, kalau semisal kemampuan yang saya miliki hanya saya sia-siakan dengan hal yang saya lakukan tadi, hal negatif yang saya lakukan itu ya akan sangat membawa dampak kerugian besar bagi diri saya. Khususnya ke orang tua saya yang istilahnya udah mati-matian nyari duit untuk saya gitu. Terus mungkin saya akan pertama saya bakal nggak menghiraukan lah omongan dari teman-teman saya itu. Terus saya lebih membuktikan kepada keterampilan apa prestasi-prestasi saya di bidang akademik dan mungkin saya akan mencoba di bidang non akademik juga. Biar mereka tuh semakin semakin kayak ya melihat pembuktian saya lah bahwa meskipun saya beasiswa tapi nyatanya saya tuh nggak hanya pintar di akademik tapi di non akademik saya juga bisa gitu. Mungkin saya akan mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah, terus mungkin saya juga akan mengikuti lomba-lomba uh, yang ada di sekolah maupun di luar sekolah untuk ya menambah prestasi saya dan juga menambah prestasi sekolah juga. Itu sih Bu. Bagus itu Mia. Semoga rencananya lancar ya ke depannya ya. Apa yang kamu inginkan juga tercapai. Oke, terakhir nih Iren nih. Ibu mau dengar, teman-teman yang lain juga pasti mau dengar kira-kira rencana Iren ke depan mau gimana. Planning Iren ke depan gimana. Iya Bu, kalau rencana saya sih ya seperti yang saya tadi bilang itu Bu, saya
pengen saya tuh pengen menjalani program diet ceritanya tuh Bu. Cuman saya tuh gimana ya Bu ya, saya tuh masih berpikir bahwa kalau saya menjalankan program diet dengan obat itu malah justru lebih cepat itu loh Bu. Jadi tuh kalau dengan juga pola makan tuh saya kayak ngerasa berat gitu Bu. Cinta silahkan kalau mau nanggepin. Saya mau nanggepin sih Bu, kan Iren kan bilang kalau misalnya dia tuh kayak kamu pengen lebih dietnya ke obat ya, Ren? Biar instan Iya, gitu. Oh, iya. nah menurutku ya saran saya gitu ya Bu, apalagi buat Iren misalnya kayak coba kamu lihat di masa depan gitu. Ya emang sih kalau misalnya nanti kamu misalnya saat ini nih kamu kayak pinginnya itu diet yang instan gitu, tapi coba kamu berpikir ke masa depan gitu, apakah itu bakal baik gitu loh buat kesehatanmu. Apalagi kan kamu juga udah ada mahakut gitu kan, kalau misalnya kamu pakai obat diet gitu, apa nggak malah jadi kesehatanmu tuh terganggu ya. Jadi kalau menurutku sih mending yang ini aja, yang kayak makan yang ininya dikurangin, lemaknya dikurangin gitu. Ya walaupun lama, tapi kan badanmu tetap sehat gitu loh. Jadi kayak daripada kamu milih yang instan tapi nanti akhirnya malah tubuh kamu yang sakit kan malah jadi kayak dampak negatif juga buat kamu kayak gitu. Iya sih. Tapi maksud maksud aku tuh nggak gini loh Sin. Jadi tuh ya kan aku pengen banget gitu loh bisa cepat-cepat kembali lagi sama teman-teman aku. Nah, tapi kalau semisal aku menjalankan program diet seperti itu, ya gimana? Nanti aku jadinya nggak cepet-cepet ketemu sama teman-teman aku. Ini teman-teman aku masih tetap akan ngomongin aku. Gimana ya? Kalau aku sih, maksudnya ya, kalau aku jadi kamu, ini aja, kamu percaya diri aja dong sama sama dirimu gitu loh ya. Kalau misalnya temanmu mau ngomongin, ya udah kayak abaikan aja gitu. Lagian sekarang apa sih gunanya kayak kita itu dengerin omongan orang gitu loh. Ya walaupun misalnya nih kalau teman-temanmu kayak masih mengomen kamu nih, terus kamu kan juga pingin kan cepat berkumpul sama teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya itu malah membahayakan kesehatanmu kan malah kayak takutnya nanti kamu ada apa-apa gitu loh. Lagian kan kamu juga punya kelebihan dalam berdandan gitu kan. Nah, coba dong kamu tunjukin gitu ke teman-teman. Nggak harus orang yang nggak harus yang pinter dandan tuh nggak harus juga kok punya badan yang langsing, nggak harus sih menurutku. Jadi kayak percaya diri aja kalau emangnya teman kamu nggak menerima kamu apa adanya ya menurutku mungkin kamu salah gitu dalam pergaulanmu gitu. Coba kamu cari temen yang lebih kayak menerima kamu apa adanya gitu loh tanpa kamu harus diet dan lain-lain gitu. Iya sih. Iya sih. Jadi kalau misalnya kamu, ya nggak sih Bu, gitu nggak sih? Jadi Iya, kayak bener. kayak misalnya kalau emang mau diet, ya nggak apa-apa diet. Tapi kalau misalnya pakai obat kan takutnya ini loh, mau jadi kesehatan juga terganggu. Kayak gitu. Bener. Tapi Itu juga aku belum pernah denger sih kalau misalkan orang yang pakai diet obat itu bakal sakit gitu. Jadi kayak pengen aja gitu kan cepet. Tapi Kak Iren, ada tahu saudaraku yang diet pakai obat gitu. Aku mau sharing aja ya. Ada saudaraku, dia tuh diet pakai obat gitu. Emang awalnya sih nggak apa-apa. Nah, terus berdampak ke itu Kak. Amit-amit ya Kak, dia jadi itu, peranakannya jadi kering. Karena dia waktu itu diet pakai obat, zaman mudanya. Terus sekarang udah 10 tahun nikah, belum dikarunia anak, dan dokter memvonis bahwa nggak bisa punya anak itu.
Emang sampai separah itu ya? Iya, aku sih pengalaman saudara aku sih kayak gitu. Hmm, ngeri juga ya, ternyata. Jadi mending Ya, kamu melakukan hal yang sehat dulu daripada kayak beresiko juga buat nanti kamu di masa depan. iya, iya, iya. Mbak, Nah, Oke deh. saran. Ya, Mungkin emang. Mbak juga apa Iren juga bisa apa namanya berolahraga. Kan sekarang banyak nih olahraga yang lagi ngetren-ngetren nih, misalnya kan kayak kayak senam gitu, zumba atau apa kan. Mbak Iren kan bisa melakukannya dengan olahraga, Mbak, dan mungkin dengan makan-makan buah-buahan dan makan-makannya yang teratur gitu, Mbak, enggak langsung berlebihan gitu, dan makan lemaknya itu di olahraga gitu. Saya, Mbak. Iya sih. Iya, 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 iya. Ya, oke deh. Aku, aku baru sadar gitu. Ternyata setelah aku dengar dari cerita kalian, ya juga sih, bener juga sih ada benarnya juga. Dan ditambah lagi tadi aku baru dapat informasi juga dari DM-nya. Makasih ya udah ngasih aku pandangan yang real gitu dari nyatanya. Soalnya aku memang gak tahu, aku terlalu ambisius gitu loh terhadap obat gitu. Jadi pengen tuh yang instan-instan gitu. Tapi setelah aku dengar dari ceritamu tadi, aku jadi kayak mikir gitu. Ya juga ya, ternyata serem banget kalau pakai obat gitu. Jadi ya mungkin kayaknya aku planningnya tuh saya harus menetapkan bahwa saya harus diet dengan cara yang sehat seperti yang dibilang sama Mia. Terus habis itu bener juga tadi masukan dari si Danang. Mungkin kalau misalkan saya mengimbanginya dengan menjaga pola makan dan juga berolahraga, mungkin akan lebih cepat gitu. Jadi sekalian juga membuat tubuh saya jadi semakin lebih sehat gitu. Dan benar juga yang dikatakan sama Sinta bahwa mungkin memang ada salah ketika saya bergaul juga. Mungkin aja pergaulan saya itu salah. Saya salah milih teman gitu. Masih banyak teman-teman yang mungkin mau berteman dengan aku seperti yang katanya Mia, bahwa hmm, talenta aku tuh uh, masih banyak, nggak harus dilihat dari sisi buruk aku aja gitu. Ya sih, bener juga kata kalian. Makasih ya udah ingin aku ngasih tahu aku informasi dan beri aku saran. Ya, Sama-sama, sama-sama. Mbak. Sama Mbak Iren. nah, kirain gimana? Udah tahu nih ke depannya bakalan ngelakuin apa kan rencana-rencananya. Ibu juga sempat bilang kan jangan Iya, pakai Bu. obat. Tuh, contohnya udah dia saudaranya Mia sebagai contohnya. Kalau ibu, saya tahu ibu sih ngiranya kalau obat-obatan itu kan nanti ganggu fungsi ginjal juga. Itu juga nggak baik juga kalau kamu diet tapi malah nambah penyakit lagi. Ya kan? Jadi emang lebih enaknya menurut ibu sih diet secara sehat dan olahraga. Gitu ya, Iren ya? Oke. Iya, Bu. Makasih banyak ya, Bu. Ya, oke teman-teman, setelah ngelakuin proses konseling ini, kira-kira apa sih kesimpulan yang kalian, Ibu mau nyimpulin kesimpulan apa yang selama proses konseling ini berlangsung ya, Ibu akan menyimpulkan secara singkat saja. Secara proses, Ibu salut sama teman-teman walaupun bukan dengan orang-orang yang meskipun dengan orang-orang baru kalian bisa terbuka, kalian bisa mengevaluasi diri kalian juga masing-masing, apa yang salah atas tindakan kalian, apa yang seharusnya kalian lakukan, kayak gitu. Ibu cukup bangga dengan atas itu dan semoga keinginan kalian semua tercapai kayak gitu. Nah, tugas kalian adalah melakukan plan-plan kalian masing-masing.
seperti Mia ingin menunjukkan potensi dirinya di luar non-akademik maupun akademik, meskipun anak beasiswa bukan berarti nggak bisa berprestasi. Kayak Sinta juga ingin buat proker-proker yang lain, juga bantu teman-teman yang lain, melibatkan teman-teman yang lain juga, biar nggak dipandang sebelah mata. Terus kayak misalnya Danang pengen nyoba upload ke YouTube dan lain-lain, semoga itu juga bisa jadi acuan lah buat teman-teman biar nggak ngerendahin kemampuan Danang terus atau ngejek Danang karena di anak emaskan oleh guru-guru di sekolah. Untuk Iren, semoga ibu sih tetap ibu akan tetap pantau sekalian semua kayak gitu. Ibu akan tetap pantau gimana perjalanan planning kalian, apakah tercapai tujuan kalian gitu. Seperti itu ya. Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Kalau Ya, kayak Bu. gitu mungkin ada yang mau sharing atau refleksi apa yang kalian dapat selama proses konseling ini mungkin. Oke, dari Sinta. Ya, sebelumnya saya makasih banget sama Bu Michelle karena sudah membantu saya bagaimana saya juga membangun kepercayaan diri saya. Terus saya juga mau berterima kasih sama teman-teman yang ya walaupun kita beda kelas, ada yang kelas 12, ada yang kelas 10, tapi kayak saya ngerasa deket gitu loh Bu sama teman-teman semuanya. Terus makasih juga kalian tuh udah mau mendengarkan gitu keluh kesahku gitu sebagai ketua OSIS. Nah, ya saya refleksinya sih, saya pengen gitu ya Bu berubah menjadi lebih baik lagi. Rencana-rencana saya, terus apa tuh namanya, hal yang ingin saya lakukan tuh semoga ya tuh tercapai gitu loh Bu. Semoga juga bisa meningkatkan kepercayaan diri saya, dan saya juga pengen, saya cuma bilang gini juga sih sama teman-teman, tolong dukungannya gitu sama saya. Sebelumnya saya juga minta maaf kalau misalnya sebagai ketua OSIS belum sebaik apa yang kalian inginkan, tapi saya gitu berusaha gitu Bu. Terus saya selama proses konseling ini juga bisa mengerti bahwa kalau misalnya saya malah apa itu namanya mengurung diri, terus saya diam, itu malah kayak berakibat negatif gitu loh Bu buat saya. Jadi itu saya harus menunjukkan diri saya gitu, kalau saya tuh mampu, saya tuh bisa, kayak gitu Bu refleksi dari saya. Oke, terima kasih Sinta atas refleksinya. Yang lain mungkin? Siapa? Mungkin Mbak Iren atau Danang atau Mia mungkin refleksinya? Oke. Iren, yuk. Iren yuk, gimana? Kalau saya ingin mengucapkan juga banyak-banyak terima kasih buat teman-teman kalian, terutama juga buat Bu Michelle yang udah membantu saya mencari solusi yang terbaik untuk permasalahan saya. Terus teman-teman juga yang udah berkontribusi untuk mendukung saya, menyadarkan saya sih terutama dari pemikiran-pemikiran saya soal obat tadi. Saya jadi punya pandangan baru, dan saya jadi kayak lebih percaya diri aja gitu, karena seperti yang tadi baru dikatakan oleh Mia, bahwa ternyata tuh masih ada juga gitu orang lain yang lihat kelebihan saya. Tadinya tuh saya nggak sadar kalau saya tuh memang benar-benar sukai oleh banyak orang dari talenta saya itu. Dan kedepannya sih saya mau lebih bersyukur aja sih dengan kondisi yang sekarang saya punya, dan saya mau menjalani program diet yang lebih sehat aja untuk hari tua saya nanti. Ya, itu udah bagus Iren. Terima kasih atas sharingnya. Yuk, Danang atau Mia dulu nih. Yang mau? Oh ya, silakan Danang. Kalau refleksi dari saya, mungkin saya lebih kayak ada tumbuhnya rasa percaya diri saya Bu, setelah saya melakukan proses konseling ini Bu.
Jadi dari awalnya yang saya takut, saya mulai ada perasaan ingin merubah sikap saya itu Bu, untuk menjadi lebih baik lagi. Dan juga ya saya tidak menyadari bahwa juga teman-teman yang lain juga ada yang menjemput saya gitu Bu. Walaupun banyak saya mendengar yang mencibir saya atau mengejek saya, namun ternyata masih banyak teman-teman dari adik-adik tingkat dan dari teman-teman semua yang menjemput saya. Dan saya berjanji akan selalu percaya diri dalam bermain musik Bu. Dan menjadi lebih baik lagi, pribadi yang tangguh lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih Danang refleksinya. Yuk, terakhir Mia. Ya, kalau aku berterima kasih sih sebelumnya sama ibu, terus sama kakak-kakak juga, bahwa setelah adanya konseling bareng-bareng itu, pemikiranku jadi terbuka, terus aku jadi gimana ya, tadinya irasional jadi rasional gitu loh. Dan yang tadinya nggak percaya diri jadi percaya diri bahwa aku tuh punya kemampuan dan itu tuh harus dikembangkan, bukannya malah dipendam. Dan juga harus lebih mengembangkan diri lagi untuk jadi lebih pribadi maupun untuk masyarakat sekitar. Terus aku juga terima kasih dan karena pengalaman dari kakak-kakak itu juga memacu aku untuk menjadi orang yang ke depannya. Ya, oke. Terima kasih ya atas refleksinya. Ibu juga terima kasih untuk teman-teman sudah mau berproses selama ini. Ya, semoga rencana-rencana kalian, keinginan-keinginan kalian nanti selanjutnya bisa tercapai. Ibu tetap memantau kalian, hasil-hasil planning-planning kalian tetap Ibu pantau gimana. Kalau andai kata kalian mau cerita lagi, baik secara individual atau secara kelompok lagi, Ibu persilahkan nanti kita atur lagi jadwalnya. Itu teman-teman. Ya, Bu. Ya. Baik Bu. Oke, kalau gitu kita akhiri saja proses konseling ini. Ya. Terima kasih atas dinamikanya selama proses konseling ini kalian baik bisa mengikuti aturan yang ada yang sudah kita tetapkan dan mohon ingat kesepakatan kita di awal tadi bahwa ini hanya untuk lingkup kita saja dan sampai ada orang-orang di luar tahu ya. Ya, Jadi Bu. kalau gitu, Ya, Bu. terima kasih. Terima kasih Bu. Teman-teman. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang.